Hari ini saya akan menjelaskan terkait gaji untuk pegawai P3K gitu ya. Jadi karena beberapa hari yang lalu banyak yang bertanya terkait patokan besaran gaji dan apa saja sih gaji dan tunjangan yang diterima oleh pegawai P3K gitu ya. Jadi hari ini saya akan membahas sedikit terkait pembahasan berapa gaji atau take home pay yang akan dibawa nantinya oleh pegawai P3K ketika sudah memperoleh penghasilan setelah penerbitan NIP 3K ya. Jadi dasar hukum adalah Perpres nomor 98 tahun 2020 terkait gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K gitu ya, atau PNS kontrak. Jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa besaran gaji ini berdasarkan dua pokok utama, yaitu golongan dan masa kerja. Jadi kalau dilihat di tabel sini, dasar hukumnya adalah Perpres 98 tahun 2020. Ya, jadi saya akan bukakan Perpresnya. Nah, ini adalah daftar gaji P3K. Gitu ya. Ini adalah Perpres nomor 98 tahun 2020. Nah, di sini teman-teman lihat bahwa ada beberapa komponen di sini adalah masa kerja golongan, kemudian di sini ada golongannya, gitu ya. Dan di sini dibedakan menjadi beberapa tabel berdasarkan golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai dengan 17, gitu ya. Nah, penjelasannya seperti apa? Penjelasannya ada di Permenpan RB nomor 72 tahun 2020, gitu ya. Di mana di sini ada bagian golongan gaji pegawai P3K. Gitu ya. Golongan gaji P3K yang diangkat dalam jabatan fungsional gitu ya, di sini adalah guru. Kemudian di dalam bagian guru ini ada alih pertama dan alih muda, di mana ketika ijazahnya adalah D4 atau setara dengan R1 itu otomatis menempati golongan 9. Untuk S2 itu 10 dan S3 atau doktor itu adalah 11 gitu ya. Jadi patokan teman-teman melihat di sini kita berada di golongan yang mana itu adalah berdasarkan ini, gitu ya. Jadi kalau teman-teman itu adalah fungsionalnya adalah guru, kemudian S1, maka otomatis golongan yang dihitung adalah startnya dari golongan 9 ya, atau untuk S1. Atau ini adalah tabel konversinya, gitu ya. Nah, kalau teman-teman pengangkatan langsung 3A, maka itu setara dengan golongan 9 gitu ya, karena teman-teman startnya adalah dari jenjang S1 sebagian besar ya, rata-rata di S1. Nah, kita kembali lagi ke sini. Berarti dengan golongan 9 kita bisa lihat bahwa kalau kita lihat di sini 9, teman-teman itu dengan masa kerja golongan itu 0 tahun itu akan memperoleh gaji sebesar 2.966.500 gitu ya. Jadi teman-teman akan memiliki gaji pokok itu sebesar ini gitu ya. Dan ini akan seiring bertambah dengan masa kerja golongan teman-teman yang berapa tahun ke depan gitu ya. TMT-nya sudah berapa tahun? Sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Jadi nanti seiring masa kerja teman-teman itu akan bertambah untuk gaji pokoknya. Dimana teman-teman tahu sendiri bahwa P3K, terutama P3K guru itu kontraknya adalah minimum 1 tahun dan maksimum adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang lagi nanti dengan mekanisme tersendiri nantinya gitu ya. Jadi teman-teman itu akan memulai dari sini gitu ya. Jadi ini adalah dasar kita menghitung yang namanya gaji. Berarti dengan posisi S1 dan seperti yang saya dengar bahwa semua P3K nanti yang diterima untuk guru ketika teman-teman dibuatkan NIP 3K itu otomatis dihitung masa kerjanya itu adalah mulai dari 0 tahun. Kalau saya nggak salah informasi ya, di beberapa rakor itu disebutkan bahwa semua P3K guru nanti walaupun dia punya masa kerja tapi dimulainya dari MKG-nya 0 gitu ya. Nanti saya akan koreksi lagi apakah ini benar atau enggak. Jadi nanti teman-teman mulainya dari 0 tahun gitu ya, mulai start kerjanya dengan gaji pokok sekian. Oke, dari sini kita beralih kepada peraturan Menteri Keuangan gitu ya. Ini ada PMK terkait komponen pembayaran gaji dan tunjangan P3K ya. Ini adalah dari Kemenq gitu ya. Di mana di sini disebutkan bahwa seorang
P3K gitu ya, seorang ASN ya, ASN-nya itu ada PNS dan P3K. Tapi seorang P3K mendapatkan tunjangan meliputi gaji pokok, ini berdasarkan tabel yang tadi gitu ya, ini berarti. Kemudian mendapatkan tunjangan istri atau suami. Nah, ini adalah ketika seorang PNS sudah menikah gitu ya, memiliki istri atau suami. Ketika seorang P3K memiliki istri atau suami maksudnya. Kemudian ada tunjangan anak, ini juga untuk yang sudah memiliki anak. Tunjangan pangan berupa beras, tunjangan umum lainnya, tunjangan jabatan struktural atau fungsional yang melekat pada tupoksi masing-masing, ya, jabatan yang dipangku. Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, tunjangan khusus Provinsi Papua, tunjangan pengabdian wilayah terpencil, tunjangan lainnya yang meliputi tunjangan kompensasi kerja, resiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembulatan, kemudian terdiri dari potongan ya, pajak penghasilan, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan hari tua, perhitungan pihak ketiga beras bulog dalam hal tunjangan pangan diberikan dalam bentuk beras, sewa rumah dinas, lain-lainnya gitu ya. Jadi selain mendapatkan komponen gaji, kemudian dan tunjangan, teman-teman juga nanti akan mendapatkan potongan gitu ya. Jadi dasar kita untuk melihat bahwa bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lulus di tahap pertama atau yang di tahap kedua nanti menunggu masa sanggah final di tanggal 31 Desember, atau bagi teman-teman P3K non guru juga gitu ya, karena sama peraturan perundang-undangannya, jadi kurang lebih take home pay yang akan teman-teman bawa itu kurang lebih berdasarkan peraturannya adalah ini. Dan dasar kita itu adalah ini ya. Ada Perpres nomor 98 berisi daftar tabel gaji, Permenpan RB nomor 72 berisi golongan gaji yang diangkat dalam jabatan fungsional. Ini ada banyak gitu ya. Jadi teman-teman silakan menyesuaikan, dilihat sendiri saya berada di golongan yang mana gitu ya, atau lihat di tabel konversinya ini gitu ya. Nah, kemudian berdasarkan PMK dari Kemenkeu ini gitu ya. Jadi kita akan melakukan perhitungan untuk melihat berapa gaji gitu ya, atau simulasi gaji untuk kita lihat kita take home pay-nya berapa gitu ya, gaji bersih kita berapa. Oke, saya akan mulai. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah simulasi. Ada sebuah file Excel, nanti saya akan berikan kepada teman-teman gitu ya, ada di deskripsi linknya kalau mau melihat bahwa simulasi daftar gaji untuk para pegawai P3K tahun 2022. Ya, ini asumsinya adalah untuk teman-teman yang nanti mulai memperoleh gaji di tahun depan gitu ya, karena tesnya di tahun ini gitu ya. Jadi di sini gaji pokok utama untuk P3K itu adalah sebesar 100% gitu ya, itu adalah sebesar 2.966.500 gitu ya, dianggap dengan masa kerja itu adalah sebesar 0 tahun gitu ya. Nah, di sini ada beberapa kategori yang saya sudah pisahkan kepada teman-teman. Saya sudah isi itemnya, nanti penjelasannya saya akan jelaskan juga gitu ya. Di sini saya buat ada untuk beberapa kasus. Yang pertama adalah untuk teman-teman yang diterima di P3K tetapi statusnya belum menikah atau bujang atau masih gadis. Kemudian suami istri sudah menikah tapi belum ada anak. Kemudian suami istri sudah menikah dan memiliki anak 1. Kemudian adalah suami istri tetapi memiliki anak 2. Ini perhitungan maksimal yang saya ambil. Mungkin ada beberapa kasus nanti teman-teman janda atau duda gitu ya, janda atau duda tidak memiliki anak, janda atau duda memiliki anak, tapi itu tidak saya bahas. Nanti teman-teman silakan buat sendiri dengan di tabel ini nanti saya share soalnya. Oke, kita bahas ya. Gaji pokok pertama adalah ini, kita ambil ini 100%, kemudian ada tunjangan istri. Tunjangan istri itu, suami atau istri itu diberikan sebesar 10% dari gaji pokok. Maksudnya adalah 10% dari total gaji ini, gitu ya. Nah, di sini karena belum menikah, makanya statusnya tidak ada gaji tunjangan istri atau suami. Kalau sudah, ini memiliki 10% dari gaji pokok, gitu ya. Jadi kalau sudah menikah, nanti 10% dari gaji pokok. Nah, ketentuannya seperti apa? Ketentuannya ada di sini. Nah, ini ya. Di pasal 13, nah, ketentuannya seperti ini. Di pasal 13, tunjangan istri suami diberikan sebesar 10% dari gaji pokok.
Tunjangan istri suami diberikan untuk satu istri suami P3K yang sah, ya, dengan pernikahan yang sah. Tunjangan istri suami diberikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak P3K melaporkan perkawinan yang dibuktikan dengan surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga dan surat nikah atau akta perkawinan. Ya, di posisinya misalnya ketika teman-teman belum menikah, tahu-tahu kemudian setelah keterima menikah, maksudnya ini ya. Ini ada poin yang penting adalah yang kelima sebenarnya. Dalam hal suami atau istri P3K berstatus sebagai PNS atau prajurit TNI gitu ya, atau anggota kepolisian, tunjangan istri suami hanya diberikan kepada salah satu suami atau istri yang mempunyai gaji pokok yang lebih tinggi. Nah, ini maksudnya adalah kalau teman-teman itu adalah seorang keterima P3K, sementara suami atau istrinya juga seorang yang tercantum di bagian atas ini, jadi dua-duanya tidak mendapatkan tunjangan suami atau istri, tetapi salah satunya, dan yang diambil adalah yang memiliki gaji pokok paling tinggi. Jadi kalau kita lihat di tabel ini, saya asumsikan bahwa ini memiliki tunjangan semua, gitu ya, tunjangan semua. Jadi ini memiliki tunjangan istri atau suami, gitu ya, saya anggap. Kemudian ada tunjangan anak, gitu ya. Jadi ada tunjangan anak di sini. Tunjangan anak diberikan untuk masing-masing anak sebesar 2% dari gaji pokok. Tunjangan anak diberikan kepada P3K dengan ketentuan paling banyak untuk 2 orang anak. Ya, dapat diberikan kepada anak kandung, anak tiri atau anak angkat. Nah, ini ketentuannya juga sudah diatur di sini. Kemudian batas usianya juga sudah diatur. Nah, tunjangan anak ini sudah diatur tentang mekanismenya. Nah, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman bahwa di bagian tunjangan anak ini, ketika belum menikah dan tidak punya anak otomatis tidak ada. Sudah menikah tetapi belum punya anak juga tidak ada. Ketika itu memiliki anak satu, ini kenanya 2% gitu ya. Jadi kan kasusnya di sini adalah 4%, ini adalah saya ngitung asumsi tertinggi ya. Kasus 4% ini terpenuhi untuk yang satu ini. Suami istri memiliki anak 2 gitu ya. Jadi dia memiliki 4% dari gaji pokok dia saat ini gitu ya. Jadi dia mendapatkan Rp118.660. Kemudian ini adalah tunjangan penghasilan yang lain, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, atau tunjangan fungsional umum. Ya, jadi di sini salah satu komponennya bisa jadi tunjangan fungsional atau fungsional umum. Nah, ini adalah untuk kasus yang belum dilantik ke dalam jabatan fungsionalnya, itu diambil tunjangan fungsional yang paling rendah, yaitu sebesar 185.000. Jadi awal tunjangannya itu sudah default adalah sebesar 185.000, mendapat tunjangan fungsional umum sebesar itu. Jadi ini semua akan mendapatkan tunjangan yang sama, yang paling rendah gitu ya, sebesar itu. Kemudian tunjangan beras. Nah, tunjangan beras ini diatur adalah tunjangan beras per jiwa itu adalah 10 kg beras atau 1 kilo sebesar Rp7.240 gitu ya per kilonya. Jadi itulah kenapa di sini kok dapatnya 72.420, karena belum menikah dihitung 1 dikali 10 kilo ketemunya ini gitu ya. Kemudian ini sudah suami istri, sudah menikah, berarti punya 2 orang, jadi 2 orang ya. Ini jadinya 3 orang, suami istri dan anak 1, kemudian ini adalah 4 orang gitu ya. Jadi untuk tunjangan beras juga yang dihitung itu maksimal adalah 2 orang anak. Sama seperti tunjangan anak, tunjangan beras juga dihitungnya adalah maksimal adalah 2. Jadi untuk yang belum menikah, gajinya kecil banget ya. Buruan nikah lah ya, makanya yang lain. Oke, kemudian di bagian ini adalah hasil dari gaji kotor, gitu ya. Total gaji kotor atau pendapatan kotornya adalah, berarti teman-teman akan memiliki gaji pokok ditambah tunjangan istri, tunjangan anak, kemudian tunjangan fungsional umum. Ini untuk kasus yang belum menikah. Nah, ketemunya kurang lebih 3.223.920. Tapi bagi teman-teman yang sudah memiliki istri atau suami dan memiliki 2 anak, itu sebesar 3.856.490. Nah, kembali lagi ke sini, selain mendapatkan, kemudian teman-teman juga mendapat yang namanya potongan gitu ya. Di sini kan tadi sudah saya bahas gitu ya, selain mendapatkan di pasal 13 ya. Nah, ini ada potongan. Nah, potongannya apa saja? Cek di sini. Nah, di sini ada IWP ya, iuran wajib 1% dari total gaji
gitu ya, gaji yang didapatkan ini ya. Gajinya di sini itu adalah gaji ini ditambah gaji ini ya. Jadi ketemunya ini 1%-nya ya. Jadi kalau untuk ini gaji yang dihitung itu adalah ini ditambah ini. Jadi ketemunya ini. Berikutnya juga yang ini. Kenapa IWP-nya jadi besar? Karena kalkulasinya ini tambah ini tambah ini tambah ini. Gitu ya, ketemunya sebesar ini. Kemudian ada iuran wajib lagi, IWP yang 3,25%. Nah, IWP 3,25% itu adalah iuran wajib pegawai. Saya lihat di situ ya. Jadi IWP 3,25% itu sama seperti yang ini, 3,25% ini, 3,25% ini diambil dari 3,25% dikali dari gaji setelah ditambah tunjangan ini ya, kecuali tunjangan beras yang tidak dihitung. Jadi ketemulah sebesar 100.000 lebih. Kemudian ada tambahan lagi untuk BPJS kesehatan. Kesehatan ya, 4%. BPJS kesehatan 4% pemberi kerja. Di sini di BPJS kesehatan itu adalah sebesar 4% ya, di sini ya. Sebesar 4%. Jadi 4%-nya adalah 126.060 gitu ya. Ini ada rumusnya gitu ya. Ini ada rumusnya. Kemudian ini ada tunjangan-tunjangan yang lain juga. Ini termasuk tunjangan sebenarnya. Saya tidak masukkan ke potongan sebenarnya. Ini harusnya di atas ya. Tapi ini karena nggak ada isinya, jadi nggak apa-apa lah ya. Ini harusnya ada di poin tunjangan sebenarnya. Nah sebenarnya juga kayak ini sebenarnya bukan potongan ya, karena akan kembali ke kita juga nantinya ya. Akan kembali ke kita karena untuk kesehatan kita juga BPJS ya. Yang lain-lain juga. Nah kemudian ada tunjangan JKK. Ya, jaminan kerja kecelakaan, kemudian ada tunjangan jaminan kematian, ya. Kemudian ada tunjangan tapera. Nah, tapera ini ada yang 0,5%, ada yang 0% ya. Itu tergantung nanti masing-masing instansi ya. Jadi tunjangan jaminan kecelakaan kerja ini adalah sebesar 0,24%. Tunjangan jaminan kematian itu 0,72%. Jadi ketemulah ini angka-angkanya gitu ya. Diambilnya dari gaji pokok, jadi ketemunya gitu dari gaji pokok. Nah setelah ditotal nanti teman-teman itu akan mendapatkan potongan sebesar 288.000 lebih ya untuk yang statusnya belum menikah. Tapi untuk teman-teman yang sudah menikah itu nanti potongannya sebesar 322.740 yang sudah menikah dan punya anak 2 gitu ya. Jadi di sini keterangan terkait potongannya adalah sebesar ini. Jadi nanti kurang lebih take home pay teman-teman itu atau gaji bersihnya adalah komponen dari gaji kotor ini dipotong dengan potongan, total potongannya. Misalnya untuk yang ini ya. Untuk teman-teman yang belum menikah itu berarti take home pay-nya atau gaji bersih setelah dipotong dengan potongan itu adalah kurang lebih 2.935.443. Bisa lebih dikit, kurang dikit. Ya kurang lebih. Nah yang paling banyak adalah yang sudah menikah dan punya anak 2. Take home pay-nya kurang lebih di 3.533.750. Nah ini adalah komponen utama di gaji pokok ya yang sudah mencakup ya. Mungkin tidak akan berbeda jauh gitu ya. Dan saya nggak bilang ini 100% harus sesuai seperti ini, tapi kurang lebih gambaran kepada teman-teman mulai sekarang untuk menghitung take home pay-nya seperti apa sih gitu ya. Saya baru dinyatakan diterima nih. Saya adalah golongan 9 S1, kemudian saya belum menikah. Ya kurang lebih take home pay teman-teman itu adalah di angka ini berarti gitu ya. Oke, di luar yang namanya tambahan penghasilan pegawai. Nah, ya ini ada TPP nih, gitu ya. Bagi guru yang belum serdik biasanya dapat TPP. Nah, TPP ini tergantung juga sih gitu ya. Maksud saya tergantung tiap wilayah. Nah, misalnya kalau TPP-nya tiap daerah teman-teman dapat 700.000, nah gajinya jadi nambah gitu ya. Ini kalau saya tambah 700, ya. Jadi gajinya ini adalah gaji bersih setelah saya menghitung TPP ya. Kalau di daerahnya nanti atau tidak ada TPP atau memang belum gitu ya, mungkin karena alasan keuangan dan sebagaimana mestinya kadang-kadang gitu ya, saya anggap nggak ada lah ya. Ini adalah yang formasi ada, tapi ya kurang lebih teman-teman bisa membawa uang yang cukup ya. Jadi ini saya hapus. Oke.
Berikut adalah gambaran untuk teman-teman yang sudah dinyatakan diterima di seleksi P3K Guru tahap 1 atau P3K non guru yang kemarin, ya, yang sudah pemberkasan untuk saat ini. Untuk penunggu penerbitan NII P3K. Nah, untuk teman-teman guru, kurang lebih take home pay yang bisa dibawa adalah sebesar ini, ya. Dan ini mungkin berlakunya di 2022 nanti setelah teman-teman mendapat pengumuman dari Kemendikbud terkait pemberkasan untuk penerbitan NII P3K. Jadi ini suatu harapan yang luar biasa untuk Bapak Ibu guru yang mungkin selama ini honor dengan gaji yang di bawah 1 juta gitu ya. Akhirnya kita memperoleh gaji yang sebenarnya cukup lumayan gitu ya. Kalau dilihat bahwa take home pay kita itu setidaknya cukup membuat untuk hidup layak kita gitu ya. Tidak terlalu besar tapi mungkin cukup dibandingkan kita ketika masih honor kemarin. Jadi ini adalah gambaran, teman-teman silahkan dilihat, nanti Excelnya saya bagikan. Kurang lebih teman-teman itu akan memperoleh gaji seperti ini. Itu ya, satu lagi, selamat kepada teman-teman yang sudah dinyatakan diterima di dalam P3K. Selamat bergabung menjadi seorang SN. Semoga kinerjanya semakin meningkat. Bagi yang belum, tetap semangat gitu ya. Demikian informasi hari ini dari saya. Semoga bermanfaat.